Ya kalau dibilang perdagangan pasti kita Mhm. nggak akan lepas dari resiko ya. Mhm. Bisnis itu memang sudah pendampingnya Ya, adalah resiko nature-nya ya. biasanya. Ya Mhm. itu udah hukum alam lah Iya ya iya. terkait dengan resiko dengan bisnis. Iya. Tapi memang kan risiko ini sebenarnya bukan hanya untuk dijauhi, Mhm. tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengantisipasi Oke. agar risiko itu tidak terjadi. Dari resiko-resiko tersebut, Iya, asuransi SI menawarkan suatu, cover ya Bu, berupa iya. asuransi perdagangan. Kita terima kasih banget nih udah Mhm mhm. diajak untuk di Mhm. podcast ini. Jadi semakin banyak orang yang Iya tahu mengenai iya. asuransi perdagangan ekspor Iya. itu sendiri. Terbantu sekali dengan adanya reasuransi ini sendiri karena memang Mhm. dalam hal ini juga Indokami Indonesia Re juga Mhm. memberikan backup yang cukup luas dan cukup besar gitu untuk kami Oke. bisa memberikan proteksi khususnya dalam transaksi ekspor. Selamat datang di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Hendy yang akan menjadi host pada episode kali ini. Sobat Rius semuanya, kali ini kita kembali lagi bersama PT Asuransi ACI Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dan matang selama 39 tahun di bidang asuransi ekspor dan jaminan kredit ekspor. Nah, hal ini menjadikan Asuransi ACI sebagai pionir perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi ekspor dan secara umum memiliki spesialisasi pada bidang asuransi keuangan. Nah, Asuransi ACI sendiri lahir sebagai BUMN asuransi ekspor yang bertujuan mendukung program pengembangan dan peningkatan ekspor non-migas. Nah, asuransi ekspor atau yang kini lebih dikenal dengan asuransi kredit perdagangan adalah topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Dan di sini kita telah hadir Ibu Mutia Safitri. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas Hendy. Wah, Apa kabar? akhirnya nih bisa datang tempat keren kayak gini ya. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan ACI. Iya. Nah, sebelumnya Ibu boleh nggak memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Rio semuanya? Oke, makasih Mas Hendy. Halo Sobat Rius, salam kenal. Perkenalkan saya Mutia Safitri selaku Kepala Bagian Pemasaran untuk Asuransi Perdagangan PT Asuransi ACI Indonesia. Mantap, keren banget. Nah, Ibu nih kayaknya lagi sibuk ya belakangan ini ya Bu, karena kalau lihat jadwalnya tuh kayaknya lumayan padat nih Bu Mutia. Ya alhamdulillah ya Mas ya, memang beberapa kegiatan dan ini juga bagian dari literasi kita kepada para eksportir yang pastinya untuk membuat mereka sadar akan pentingnya asuransi. Oke, jadi keren sih. Jadi banyak ketemu orang di dunia bisnis ya belakangan ini Bu ya. Pastinya Mas, karena kan related dengan perdagangan. Oh iya iya. Nah, ini menarik nih Bu Mutia Iya. nih. Artinya topik yang bakal kita bahas hari ini memang Iya. relevan banget ya. Karena ternyata masih banyak yang belum paham, makanya tadi diberikan literasi seperti itu Bu ya. Betul. Jadi dan teman-teman pun hari ini kita juga akan sharing nih dengan teman-teman mengenai asuransi perdagangan Iya. seperti itu. Nah, kalau ngomongin perdagangan Ibu Mutia ya, biasanya kan orang kepikirannya itu cuman soal jual beli. Iya. Ada pembeli dan penjual. Betul. Tapi ternyata di balik itu semua banyak resiko-resiko yang nggak sesederhana itu sebenarnya ya, Bu ya. Itu bisa bagaimana tuh apa aja resiko yang ada tuh biasanya? Oke. Ya kalau dibilang perdagangan pasti kita nggak akan lepas dari resiko ya. Bisnis itu memang sudah pendampingnya Ya, adalah resiko nature-nya ya. biasanya. Ya itu udah hukum alam lah Iya, ya iya. terkait dengan resiko dengan bisnis. Iya. Tapi memang kan risiko ini sebenarnya bukan hanya untuk dijauhi, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengantisipasi Oke. agar risiko itu tidak terjadi. Apalagi dengan kondisi saat ini kan banyak kali orang bilang kondisi keadaan globalnya lagi nggak baik-baik aja gitu betul, kan. betul. Nah itu kita penting sekali sebagai pelaku bisnis menyadari kondisi tersebut Iya, dan mulai mengedukasi diri kita Iya. sendiri, lalu juga melihat sisi lain dari manfaat asuransi itu sendiri. Oke, memang kalau kita berbicara tentang perdagangan yang Iya. menyangkut dengan dinamika yang ada terjadi itu memang sangat uncertain ya, ketidakpastiannya banyak Ibu ya. Betul sekali. Berarti bisa dibilang juga kasus seperti ini lumayan sering terjadi ya mengenai risiko-risiko dalam perdagangan itu ya Bu. Wah
Banget Mas, Banget. banget. Karena kan kalau perdagangan kita nggak cuma bicara tentang domestik, tapi kita juga bicara tentang ekspor atau Iya, pasar global. iya. Nah, resiko pasar global itu bisa 2 kali yang dialami oleh pasar domestik. Oke. Jadi Iya. kan sudah kebayang cukup Iya, besarnya iya, iya, kan, iya, dan iya. pastinya dengan kondisi yang pasar global yang saat ini memang tidak menentu dan tidak pasti, risiko-risiko itu sudah pasti ada gitu. Oke. Bahkan dari mungkin kita bicara makro, risiko ekonominya, risiko politiknya, bahkan mungkin yang lebih spesifik lagi adalah risiko komersialnya. Oke. Itu risiko komersial biasanya menyangkut dari partner bisnis kita. Oke, oke. Jadi resiko-resiko yang banyak itu tadi Iya. itu akan dihadapi oleh apa ya kalau ya tertanggung ya nasabah calon itu ya. Betul, Iya. nasabah ataupun Oke. tertanggung kami. Jadi dari resiko-resiko tersebut Iya, asuransi SI menawarkan suatu cover ya Bu berupa Iya. asuransi perdagangan. betul. Kalau boleh tahu apa sih Bu asuransi perdagangan itu sebenarnya? Oke, kami bilangnya asuransi perdagangan ini adalah solusi Oke. bagi para eksportir yang mungkin saat ini suka deg-degan nih. Pada saat kapal mau berangkat atau barang dikirim, waduh barang sudah dikirim tapi apakah saya tetap dibayar oleh buyer? Nah, ketakutan-ketakutan itu kan sering terjadi. Iya. Nah, peran asuransi perdagangan dalam hal ini asuransi kredit perdagangan itu adalah memberikan proteksi terhadap gagal bayar atau tidak dibayarnya invoice dari pihak buyer kepada pihak eksportir. Oke, Gitu. oke. Jadi di sini itu bukan mengenai apa namanya kerugian dari material damage atau kerusakan barang itu tidak ya, tapi Betul. lebih kepada pembayarannya seperti itu Bu ya. Iya, ini yang sebenarnya salah satu hal yang kami sering harus meluruskan Iya, ya di oke. sini ya. Karena orang pada saat kita bilang asuransi ekspor, image-nya itu adalah cargo insurance. Oke, ya, ya, Nah, ya. sedangkan untuk yang kita bilang dengan asuransi kredit ekspor atau asuransi kredit perdagangan ini sendiri, yang menjadi objek pertanggungannya adalah invoice. Oke. Nilai transaksi Nilai dari transaksi. dari kegiatan bisnis tersebut. Berbeda dengan cargo insurance yang Iya. mungkin yang menjadi objek pertanggungannya adalah barangnya. Iya, Seperti iya. itu. Nah, itu yang kita mencoba pelan-pelan mengedukasi dan juga meliterasi pelaku bisnis pembeda antara asuransi ekspor itu dengan asuransi kargo tersebut yang umumnya mereka bilang asuransi ekspor. Oke, oke Bu Mutia, mungkin untuk biar teman-teman Sobat Rius ini lebih paham Ibu ya, ada nggak sih apa seperti contoh kasusnya atau ya real case-nya asuransi perdagangan contohnya seperti apa? Oh, oke, banyak banget ya. Salah satunya adalah One Prestasi. Oke, oke. Pada saat seorang eksportir mengirimkan, ya kita bilang mungkin kalau di dunia perdagangan kita ngebagi pasar itu menjadi 2. Ada traditional market dan non-traditional market. Biasanya non-traditional market ini nih agak yang sedikit challenging. Oke. Karena biasanya dari segi buyer tingkat One Prestasinya cukup tinggi. Nah, ada eksportir, ekspor barang ke UAE Oke. atau kotanya mungkin kita sebut Dubai lah. Oke. Pada saat barang dikirim, si buyer hanya membayar DP Oke. yang jumlahnya mungkin 10 atau 20%. Pada saat barang dikirim dan barang diterima oleh pihak buyer, ternyata buyer tidak melakukan pelunasan. Oh iya. Dan itu seringkali terjadi. One prestasi ya Bu. One Prestasi, betul. Bahkan yang lebih parah lagi adalah scammer. Scammer pun ditanggung di asuransi ekspor ini. Scammer itu adalah bagian dari mitigasi kami. Jadi pada saat kami melakukan investigasi buyer, kami juga akan memastikan apakah perusahaan ini benar ada atau tidak. Seperti itu. Dan kembali lagi yang harus ditekankan ke para pelaku bisnis, asuransi ekspor atau kredit perdagangan ini sifatnya silent basis. That's Maksudnya why, gimana, Bu? Nah, nah itu sebabnya kalau silent basis ini buyers atau pembeli tidak boleh tahu kalau transaksi mereka di cover oleh asuransi ekspor. Iya, karena kalau dia tahu nih teman-teman dia tahu itu dia nggak akan bayar toh ada asuransinya seperti itu Bu, Kembali ya. ke moral hazard dari Moral si buyer hazard. tersebut. Jadi emang tadi Ibu Mutia menyebutkan bahwa apa namanya untuk mengetahui siapa bayarnya itu menjadi sangat krusial Bu ya. Iya, penting sekali. Karena moral hazard bisa jadi lebih besar di pembelinya ya Bu ya. Betul sekali. Oke. Dan kalau biasanya kalau gitu kerugiannya seperti apa Bu biasanya yang case-case yang ada? Apakah besar atau kecil atau?
Ya kalau kerugian pastinya sangat besar ya, karena kan yang kami cover itu adalah invoice. Oke. Yang kami cover itu adalah pembayarannya. Sedangkan bisnis itu kan tetap berjalan Iya. kalau pembayaran lancar. Iya. Nah, pada saat pembayaran tidak dilakukan dan si perusahaan itu tidak mengcover bisnisnya dengan Iya. asuransi kredit perdagangan, pastinya itu akan mengganggu cash flow-nya mereka. Iya. Seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang mungkin boleh dikoreksi ya, kalau di material damage atau kerusakan Iya. ada namanya total loss. Iya. Berarti ini kalau asuransi perdagangan ini mostly total loss Bu ya. Iya. Iya, Iya. bisa dikatakan seperti itu. Karena kan memang transaksi bisnis suatu perusahaan itu kayak urat nadinya ya. Agar perusahaan itu tetap bisa berjalan, Iya. tetap bisa eksis, pastinya kan perlu ada cash in yang masuk ke dalam perusahaan. Pada saat invoice mereka tidak terbayar, piutang mereka tidak terbayar, pastinya kan itu akan mengganggu stabilitas dari perusahaan itu sendiri. Iya. Berarti ya itu sangat penting ya asuransi perdagangan ini ya, karena Iya. kalau dia ya amit-amit salah-salah seperti itu kerugiannya lumayan besar ya. Ya, Karena itu akan sangat mengganggu ke cash flow dari si perusahaan tersebut. betul sekali. Oke Bu, jadi kalau kita berbicara tentang manfaat nih, Iya. jelas manfaatnya kan untuk melindungi dari risiko gagal bayar ya, Iya. dari buyer. Namun menurut Ibu Mutia sendiri, apa manfaat lain yang sering nggak disadari dari asuransi perdagangan ini? Oke, mungkin yang lebih penting sekali yang mungkin semua orang harus tahu adalah mitigasi risiko. Oke. Bagaimana kita bisa memitigasi risiko sebelum risiko itu terjadi. Nah, dengan adanya peran dari asuransi kredit perdagangan ini, sebenarnya fungsi mitigasi risiko itu sudah berjalan, Bapak Ibu. Jadi memang di dalam asuransi perdagangan sebelum kita melakukan proteksi terhadap transaksi dari pelaku bisnis tersebut, baik eksportir maupun domestik. Nah, biasanya kita akan menganalisa dulu atau dalam proses asuransi kita sebutnya underwriting. Iya. Jadi kita melakukan proses underwriting untuk mengecek siapa yang akan menjadi buyernya. Karena kan sumber resikonya ini dibayar, Iya, iya kan? Nah, disitulah fungsi mitigasi resiko itu berjalan. Oke. Jadi sebelum mereka deal bisnis, mereka sudah bisa mengetahui apakah risiko itu sudah timbul atau kemungkinan itu sudah ada. Oke. Gitu. Nah, perannya asuransi ekspor dalam hal ini kami itu cukup krusial ya kalau menurut saya, dan dengan pengalaman kami memberikan literasi, sebenarnya banyak eksportir tuh kaget. Oh, ternyata ada ya asuransi yang bisa mengcover itu. Iya. Karena memang itu adalah ketakutan terbesar bagi para eksportir maupun juga pelaku bisnis lain. Oke, berarti selain untuk memberikan jaminan, Iya. pertanggungan itu sendiri, Iya. kita juga memberikan mitigasi seperti itu ya kepada Betul. kita juga bisa memberikan sharing kepada mereka. Oh, ternyata calon buyermu seperti ini profilnya. Betul sekali. Sehingga dia juga bisa lebih berhati-hati juga seperti Iya, itu ya. betul banget. Kemudian ada nggak sih Bu tantangannya? Karena kan kita tahu ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika orang kaget, oh ternyata ada ya Iya. asuransi yang mengcover resiko tersebut. Iya. Dan ketika mereka tahu ya mengetahui bahwa oh ternyata asuransi ini ada, Iya. gitu kan, pasti tentunya itu akan meningkatkan kepercayaan diri eksportir ya untuk melakukan bisnis, karena dia lebih confident ada yang melindungi seperti itu ya kepentingannya. Dan eksportir pastinya juga lebih berani membuka pasar baru Iya. dengan adanya kenyamanan dan keamanan itu. Iya. Namun Bu, dari situ ada nggak sih tantangannya dalam asuransi perdagangan sendiri? Oke, tantangan dari pihak AC-nya. AC-nya. Oke, Ya. kalau tantangan dari pihak kami pastinya tentang mindset ya, atau kalau kita bilangnya insurance minded dari para Iya. pelaku bisnis kita gitu ya. Kita masih menganggap asuransi itu adalah additional cost. Oke. Jadi kita masih menganggap asuransi itu adalah mengurangi margin yang kita terima. Jadi kesadaran untuk berasuransi itu masih kita bilang cukup rendah lah ya. Bahkan juga beberapa research OJK pun juga menyatakan hal yang sama gitu kan. Nah, itu adalah challenging sebenarnya untuk kami. Itu bagaimana kami bisa menginformasikan kepada para pelaku bisnis bahwa ini udah menjadi hal yang udah nggak bisa jadi option lagi, tapi sudah harus menjadi mandatory. Betul. Karena kalau sampai transaksi bisnis mereka tidak di-cover oleh asuransi atau mereka tidak diberikan proteksi dalam transaksi perdagangan mereka, itu bisa bahkan yang fatalnya itu men-stop
kegiatan bisnis mereka. Karena kan otomatis pada saat piutang tidak terbayar, perusahaan itu akan berjalan Ya. dengan apa? Ya, Seperti ya, itu kan. betul. Nah, itu yang kita coba edukasi tidak berhenti, sosialisasi tidak berhenti, tapi memang yang harus kita tekankan di sini asuransi bukan bagian dari additional cost, Oke. tapi asuransi ini Ya. adalah sesuatu hal Setuju. mandatory yang sudah harus ada di Setuju. budgeting dari harga jual itu sendiri. Setuju. Itu karena juga sebagai mitigasi resiko ya, resiko Iya. manajemen dari si perusahaan tersebut seperti itu ya, Bu. Betul, betul. Nah, kalau misal ada pelaku usaha yang baru memulai nih Bu ya. Iya. Itu kira-kira ada nggak Bu tips sederhana dari Bu Mutia soal mengelola risiko perdagangan? Oke, baik. Biasanya sih untuk perusahaan-perusahaan apalagi kalau UKM ya. UKM kan kalau kita bilang UKM invoice-nya mereka mungkin 1 atau 2 gitu biasanya ya, dan untuk memulai mereka kebanyakan startup Oke, gitu kan. iya. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita mengingatkan mereka mengenai fungsi dari mitigasi risiko itu. Jadi biasanya yang kami lakukan adalah pada saat mereka belum membuat sales contract, kita sudah menginformasikan pada mereka untuk memberikan LOI-nya ke kami. Oke. Sehingga kami bisa melakukan pengecekan lebih awal, LOI maaf apa Bu? LOI? letter of intent Oke, atau letter letter of inquiry. Oke. Ya, biasanya ini adalah surat permintaan dari pihak buyer kepada pihak eksportir atau pelaku bisnis untuk bisa mensuplai barang ke mereka. Oke, Nah, kita pastikan dulu nih dari LOI itu sendiri apakah si buyer tersebut memang benar-benar bagus atau memang benar-benar kredibel Iya. dan bisa menjadi partner bisnisnya mereka. Nah, itu penting sekali di sana. Jadi memang tingkat awal adalah menyadari bahwa siapa sih yang akan jadi partner bisnis kita gitu kan. Iya. Nah, dengan adanya fungsi ACI di sini sebenarnya kita udah mendampingi nih bagi startup atau UKM Oke. yang baru mulai ekspor. Iya. Lalu setelah itu adalah kita juga mengedukasi mereka bagaimana sih how to do ekspor gitu. Bagaimana sih caranya melakukan ekspor atau bagaimana sih melakukan perdagangan yang sehat atau kalau saya tuh seringnya bilang menjadi eksportir pintar. Oke. Gitu. Iya. Jadi kita coba memberikan pengajaran kepada mereka, ini loh risiko-risiko yang akan kamu hadapi nantinya Oke. pada saat bertemu dengan buyer-buyer di pasar global. Tapi ini bukan berarti mereka kita takut-takuti ya, enggak. Karena pasar global ini tetap menarik. Karena apa? Karena seperti mungkin tadi saya sampaikan, risikonya bisa berkali-kali lipat, Iya. tapi income ataupun Iya. omsetnya itu juga bisa berkali-kali Betul, lipat. Jadi betul. tetap ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi biasanya kita pastinya untuk startup kita mencoba mengedukasi melalui peran dari mitigasi, siapa yang jadi partnernya mereka dan bagaimana menjalankan kegiatan Iya, ekspor itu sendiri. Jadi secara tidak langsung itu juga membangun kepercayaan diri mereka untuk melakukan bisnis seperti itu, Mbak, ya? Pasti. Apalagi kan kalau mereka nggak tahu siapa buyersnya Betul. atau bahkan ini negara yang baru aja mereka mau masuki gitu Iya. atau mereka mau expand ke sana, itu kan pastinya mereka Betul. harus mengetahui secara makro maupun Iya. mikro dari partner tersebut. Setuju. Wow, ternyata banyak ya manfaatnya ya dari asuransi perdagangan itu. Jadi buat orang-orang yang baru memulai bisnis memang ada kekhawatiran Iya. dan ternyata dari manfaat yang diberikan oleh asuransi perdagangan itu dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman dan rasa percaya diri Iya. untuk pihak-pihak yang baru memulai usaha perdagangannya seperti itu, Bu Betul. ya. Nah, kemudian kalau dari AC sendiri sulit nggak sih Bu untuk dari tertanggung itu untuk membeli polis atau pertanggungan di AC sendiri, Bu? Mungkin kalimatnya kami menyebutkannya lebih tantangan ya. Tantangan, oke. Tantangannya pasti ada gitu dalam hal ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan terkait dengan insurance minded, ini nih mindsetnya harus dirubah dulu gitu kan. Oke. Jangan sampai nanti mereka beranggapan yang sama kalau Ya. menganggap asuransi ini bukan sesuatu yang sifatnya mandatory gitu. Ibaratnya gini, untuk barang-barang yang sifatnya fixed asset aja kita mau gitu ya. Ibaratnya melakukan asuransi atau menjaga barang tersebut. Ya. Apalagi ini yang sifatnya bukan cuma sekedar fixed asset, ini adalah cash yang langsung cash in Betul, yang masuk betul. ke dalam perusahaan. Nah, tantangan kami sebenarnya bukan mereka tidak mau, tapi mereka tidak tahu. Tidak. Kebanyakannya seperti itu. Nah, jadi memang ini yang terus kami lakukan. Bahkan salah satunya kita terima kasih banget nih udah diajak untuk di podcast ini. Jadi semakin banyak orang yang tahu Iya, mengenai iya. asuransi perdagangan ekspor Iya. itu sendiri. Ya. Jadi
memang apa ya? Kalau saya lihat memang ternyata itu sepenting itu ya. Saya pun baru sadar, Bu. Bahkan saya yang orang reasuransi loh ya, itu pun baru sadar oh ternyata sepenting itu loh. Asuransi perdagangan itu ya untuk state of mind, untuk menjaga tadi cash in kita karena itu langsung seperti itu ya. Wow, penting ternyata teman-teman ya asuransi perdagangan ya. Bu, kalau bicara masalah proteksi ya, kan tadi saya nyinggung saya dari reasuransi kan Indonesia Re. Tentu ada peran reasuransi di belakangnya kan Ibu ya. Nah, bisa diceritakan Ibu bagaimana dukungan reasuransi terhadap produk asuransi perdagangan di asuransi AC ini? Kalau reas itu kalau kami bilang kita nggak bisa jalan sendirian, kita harus jalan berdampingan nih antara asuransi juga dengan reasuransi. Nah, peran dari reasuransi ini menjadi sangat penting karena pastinya mungkin secara literasi reasuransi itu adalah berbagi resiko atau membagi resiko. Dan jadi kami sebagai perusahaan asuransi tidak menanggung risiko atau proteksi itu sendiri gitu kan. Jadi kami membagi atau mendistribusikan risiko-risiko itu dengan beberapa pihak. Nah, peran reasuransi ini sangat pentingnya di sana karena membuat kami juga lebih confidence gitu ya untuk mengambil transaksi-transaksi besar karena pastinya ya kita nggak mau ada klaim tapi kalau itu terjadi pun portofolio kita tetap baik gitu kan, tetap terjaga karena ada peran reasuransi dari sana. Oke, kemudian apakah dukungan reasuransi ini juga membantu asuransi dalam mengembangkan produk? Tadi kan kita asuransi memberikan kapasitas seperti ya buat Spadi. Nah kemudian untuk pengembangan produk asuransi perdagangan sendiri apakah ada manfaat dari reasuransi ini, Bu? Banget, Mas. Oke. Oh iya banget. Kalau itu sih sangat ya. Karena kan batas cover dari proteksi asuransi itu kalau nggak ada reas gitu dan kalau cover reasnya itu terlalu kecil pun juga itu akan mengganggu kami gitu kan. Pastinya juga kami berharap backup dari reasuransi ini, apalagi kalau asuransi perdagangan ya. Alhamdulillah saat ini juga cukup aman ya. Jadi kita juga cukup terbantu sekali dengan adanya reasuransi ini sendiri karena memang dalam hal ini juga kami Indonesia Re juga memberikan backup yang cukup luas dan cukup besar gitu untuk kami bisa memberikan proteksi khususnya dalam transaksi ekspor untuk nilai-nilai yang besar. Iya Ibu, kalau tadi kan manfaat dari asuransi ASI sendiri ya. Tapi kalau dari sisi pelaku usaha nih Bu ya, dari pelaku usaha di depan tuh ada nggak sih Bu dampak langsung dari adanya dukungan reasuransi ini? Oke, itu udah pasti kalau kita bilang tuh efeknya efek domino ya. Jadi itu saling terkait satu sama lain. Dan itu sangat berperan penting. Pada saat kami sebagai perusahaan asuransi memberikan layanan atau memberikan proteksi dengan mengcover transaksi cukup besar, pastinya kan para klien kami juga lebih confidence dalam hal menerima transaksi bisnis dengan partner-partner mereka dan juga dengan adanya backup insurance pastinya mereka juga merasa aman gitu ya dari segi perdagangan gitu kan ataupun juga dari segi bisnis mereka. Ya mungkin mereka berpikir udah ada cover insurance jadi kalau terjadi apa-apa atau ada permasalahan, ada risiko yang timbul dari transaksi bisnis mereka, pastinya kan ada perusahaan asuransi yang bisa backup. Nah, pada saat perusahaan asuransi itu bisa membackup dari transaksi bisnis itu, peran dari reasuransi ini juga melekat di dalamnya. Karena kalau asuransi tidak akan mampu atau tidak akan pede gitu mengambil atau memberikan proteksi terhadap transaksi bisnis tertentu kalau memang tidak ada backup dari reasuransi. Nah, jadi ini memang kalau kita bilang adalah simbiosis mutualisme yang saling terhubung satu sama lain. Ya benar, saya setuju dengan perkataan Ibu tadi efek domino ya Bu ya. Dari semuanya jadi mendapatkan kepercayaan diri ya. Betul. Dari reas memberikan ke asuransi percaya diri karena mendapatkan backup. Kemudian di pelaku usaha pun juga lebih percaya diri mendapat backup dari asuransi pun masih dapat backup lagi dari reasuransi. Berarti resikonya itu sudah terfilter secara baik seperti itu ya. Jadi termitigasi dengan baik. Dengar teman-teman, termitigasi dengan baik. Baik Bu Mutia, jadi kalau bisa saya rangkum, asuransi perdagangan ini bukan sesuatu yang ribet atau jauh dari keseharian. Tapi justru penting buat para pelaku usaha, apalagi bagi pelaku ekspor. Nah, ini bisa jadi jejaring pengaman ketika ada resiko gagal bayar, baik karena alasan bisnis maupun politik, dan tentunya dengan double proteksi seperti itu Bu ya. Betul. Oke,
Terakhir Bu, mungkin ada closing statement mengenai topik kita hari ini ke teman-teman Sobat Riu semuanya Ibu. Oke, baik. Mungkin untuk sobat-sobat Riu, khususnya para pelaku bisnis ya, baik domestik maupun juga ekspor, yang penting yang perlu dipahami adalah fokus terhadap bisnis Bapak Ibu, fokus terhadap transaksi bisnis Bapak Ibu, dan berikanlah kepercayaan untuk memberikan perlindungan transaksi bisnis Bapak Ibu kepada kami sebagai bagian dari asuransi perdagangan itu sendiri. Jadi memang kami sebagai bagian dari ekosistem, kita bilangnya ekosistem gitu ya, pastinya akan membackup semua kebutuhan Bapak Ibu untuk menghindari ataupun juga meminimalisir resiko yang akan terjadi di kegiatan bisnis Bapak Ibu. Jadi fokus ke bisnis, serahkan risikonya ke kami. Luar biasa, keren banget ini. Bu, terima kasih atas waktu diskusinya dan pasti teman-teman semuanya ini memiliki pandangan yang luar biasa ya. Setelah ada percakapan ini langsung cakrawalanya terbuka Bu. Baik Sobat Rio, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow media sosial Indonesia Re semuanya. Saya Hendy Mikail selaku host, undur diri, bye.